Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah jadi penikmat, pelihat yang selalu hadir lah ya di channel Lucia Sutrisna Light Angel Tarot ini dan support channel ini luar biasa my dear Virgo. Hari ini sebenarnya saya pikir saya akan bikin dua bacaan aja untuk Libra dan Scorpio, tapi ternyata masih ada waktu. And then kemudian saya pikir ya kenapa tidak saya sapa lagi si Virgo ya. Karena besok Sabtu saya mungkin tidak akan bikin readingan samsek ya sama sekali ya. Oke, karena ibadah dan ya Sabtu lah ya, Sabat. Oke. Kalaupun itu ada yang diupload itu berarti saya bikinnya Jumat gitu. Tapi kemungkinan sih enggak. Oke, Virgo, saya punya TikTok dan saya bermaksud bikin live di TikTok. Kalian komentar ya, mau nonton apa enggak. TikTok saya kalau nggak salah sama ya, Lucia Sutrisno juga namanya. Coba deh follow itu, nanti kalau live saya akan kasih tahu kalian. Dia nanti saya woro-woro sih pengumuman juga di YouTube karena bukan cuma buat Virgo aja gitu, buat yang lain juga. Dan nanti kalau live kalian mau tanyakan sesuatu boleh, tapi kayak one card aja ya, kayak one card for you gitu untuk pertanyaan kaliannya, something like that. Oke. Dan untuk hari ini saya bingung nih sebenarnya ini mau temanya apa, mau tentang apa. Tapi bagaimana tentang seseorang, siapakah orang yang apa ya sedang memikirkan kalian. Tapi kalau kayak gitu nanti kalian ada yang baper ya, karena kemarin ada Virgo yang baper, dia ngelihat semua bacaan tarot bukan cuma sama saya, and then akhirnya misinterpretasi. Nah itu yang jelek ya, karena bacaan tarot itu kayak pedang bermata dua, bisa jadi bagus kalau itu memang bisa jadi motivasi hidup, tapi bisa jadi jelek karena kalian menafsirkan sendiri. Sedangkan bacaan tarot siapapun yang bacain itu di publik seperti YouTube ini, itu general, it's not all about you gitu. Jadi saya sekarang mikirin, saya bertanggung jawab sekali dengan hal tersebut ya. Memang ini sekedar hiburan bener, tapi juga saya tidak ingin penonton saya tuh kemudian salah menginterpretasikan, kemudian salah menerapkannya dalam kehidupan dan salah paham dan segala macam. Jadi yang saya mau bacakan itu harus benar-benar saya pikirin itu berguna atau tidak. Oke. Jadinya gini aja, kita semua pasti pernah bersinggungan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan ya dalam kehidupan kita, atau orang yang pernah berbuat segitunya menyakitkan ke kita para Virgo, and then kemudian kita masih mungkin menyimpan sakit hati. Oke, pikirin dulu deh ya satu orang itu, siapa tahu itu bisa terwakilkan dengan bacaan tarot hari ini, karena saya akhirnya memutuskan untuk bikin bacaan apa kabar. Bagaimana kabarnya orang yang pernah membuat Virgo sakit hati. Oke, setuju ya kayak gitu ya. Daripada kita baperin orang, satu orang itu dia cinta apa enggak sama kita, mendingan kita sekarang ini healing bareng-bareng. Oke, kita healing aja bareng-bareng. Pengen tahu juga sih kabarnya orang yang menyakiti kita itu seperti apa, dan itu bisa dengan percintaan maupun bukan percintaan sih. Oke, setelah ngomong panjang lebar saya baru buka kartunya. Seperti biasa Virgo, ya ampun, kalian nggak tahu, kali kayak nggak tahu aja gimana cara saya buka tarot ya kan. Biasa ya, 7 card aja ya. Oke. Oh, dia mau jatuh. Oke, 5, 2 lagi sebentar ya. Ups. 8 ternyata. Bukan 7. Gimana nih Virgo? Diambil semua? Diambil semua aja lah ya. Oke, ini saya buka aja semuanya, biar kelihatan nih. Dimana di sini? Oke. Apa kabar orang yang pernah menyakiti kalian saat ini? Ada The Magician, bilang everything is possible Virgo. So
Orang tersebut memang di situasi dimana segalanya terjadi dengan seperti apa yang dia inginkan gitu. Jadi mungkin terus kalian bilang nggak adil banget kalau kayak gitu, nggak adil banget. No, bukan kayak gitu. Siapa tahu dia sudah berubah sehingga apapun yang dia inginkan pada saat ini diberikan oleh semesta. Tapi bisa juga itu adalah justru keadilan untuk dia karena semesta mencoba juga kepada dia untuk memberikan apapun yang dia inginkan dan melihat reaksinya. Apakah orang tersebut bisa menjalaninya atau juga orang tersebut malah fail nantinya, gagal gitu. Kenapa demikian? Karena gini, my dear Virgo. Kadang-kadang ujian yang diberikan semesta itu kepada kita bukan tentang kesengsaraan aja, tapi juga tentang misalnya kekayaan, kebaikan atau apapun yang bagus-bagus yang masuk ke kehidupannya orang. Tapi cara dia memperlakukan hal yang masuk ke kehidupan itu baik atau tidak, nah itu ujiannya gitu loh. Karena orang baik akan tetap baik ya. Ya mungkin bisa agak miring ke kanan ke kiri sedikit, tapi nanti akan kembali baik. Tapi orang yang memang dasarnya hatinya busuk, mau dibaikin kayak gimana juga susah ya. Seperti itu. Jadi kalau memang the magician di posisi yang bagus untuk orang yang pernah menyakiti kalian, itu adalah ujian dari semesta untuk dia. Apakah kali ini dia fail, gagal melaksanakannya, atau dia memang sudah berubah menjadi orang baik gitu. Kan kita nggak bisa menghakimi apakah orang itu 100% baik atau 100% jahat ya kan. Dan Virgo juga bukan orang yang suka menghakimi ya. Oke, fine. Saya jadi teringat dengan satu orang yang membuat saya sangat sakit hati dan saya berpikir bahwa ini orang kenapa dulu menjadi bagian dari kehidupan saya itu. Jadi kayak kesalahan terbesar gitu. Tapi ya udahlah, dan kalau sekarang dia oke-oke aja hidupnya ya sudah, selamat berbahagia gitu ya. Oke, apalagi yang terjadi dengan si dia karena kartunya semua terbuka dalam posisi yang terbuka, bukan yang terbalik. Hanya satu yang terbalik, yaitu the Empress. Oke. So orang tersebut saat ini posisinya terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya deep in their heart gitu, di dalam jauh di dalam lubuk hatinya dia masih tidak baik-baik aja sebenarnya. Kenapa? Karena ya mungkin dia menampilkan sesuatu yang palsu di luar, kelihatannya baik. Kalau kalian searching sosial medianya misalnya, terus itu dia tampak baik-baik aja gitu. Tapi kita nggak tahu kan di dalam hatinya seperti apa gitu. Iya, karena bisa aja on off di sosial media kayak nampak muncul terus hilang dan lain sebagainya. Kalau hilang itu sedang ada masalah, kalau muncul sedang baik-baik aja. Jadi yang ditampilin cuma yang baik-baik aja. Oke, the magician itu memang semesta pada saat ini sedang memberikan hal-hal yang mungkin membuat dia akhirnya jadi besar kepala dan bilang wah tuh kan saya beruntung, berarti semesta. Tapi sebenarnya di dalam hatinya, jauh di dalam lubuk hatinya dia tahu gitu. Yang seperti tadi saya bilang, ya udah kalau emang dia punya dasar yang buruk, bagaimanapun susah untuk menjadi 100% baik gitu. Walaupun setiap manusia punya sisi baik dan buruk masing-masing ya. Tapi pada saat dia pernah melakukan hal yang sangat menyakitkan manusia lain gitu, dan itu adalah hal yang tidak disesalinya gitu kan, ya kita bisa menilai lah seperti apa orang tersebut. Kecuali kalau menyesal dan bilang sorry ya, dulu saya pernah jahat, tapi ya kan keadaan yang membuat seperti itu. Oke, sekarang kita baik-baik saja, selamat melanjutkan hidupmu, saya melanjutkan hidupku. Dan oke, then that person is wise enough ya, cukup bijaksana dan cukup bisa. Tapi kalau tidak seperti itu ya kita tahu lah ya, nggak perlu diomong orang seperti apa yang seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah the High Priestess. Ini juga dalam posisi yang tidak terbalik. So secara spiritual terlihat orang tersebut
bagus spiritualnya, mungkin jadi kayak panutan di bidang keagamaan gitu kan. Tapi sekali lagi hitam dan putih ada di setiap manusia. Apa yang dia tampilkan kita tidak tahu apakah itu murni, apakah itu tulus, apakah itu pencitraan. Oke. Dan saya tidak mau bilang seuzon seperti itu, tapi memang tampaknya orang tersebut secara hidup, secara spiritualitas juga baik, walaupun sebenarnya di lubuk hatinya dia tahu apa yang sebenarnya terjadi, begitu. Kemudian ada King of Cups, orang tersebut sepertinya sangat baik, penuh cinta, gitu kan, penuh cinta. Tapi kok dulu pernah nyakitin kita gitu, ya itulah manusia ya. Ya sudahlah, mungkin dulu memang dia seperti itu dan sekarang mau berubah karena menemukan orang yang tepat, who knows, tidak tahu lah ya. Kalau ini bicara tentang mantan pacar, mantan suami, mantan istri, ya, ya mungkin. Tapi yang sekarang nampak di dia adalah dia menerima cinta yang besar atau dia pemberi cinta yang besar. Jadi kalian melihat itu, mungkin yang masih stalking sosial media merasa wah hidup dia baik ya, hidup dia penuh cinta ya. Sekali lagi kalau kalian ngelihatnya di sosial media, jangan terlalu percaya dengan internet, karena apa yang ditampilkan kadang-kadang kan tidak sesuai. Tapi saya nggak bilang ini tidak sesuai ya, cuma tampilannya dia tuh seperti itu gitu, atau yang sekarang dia itu seperti itu. Kalau kalian nggak stalking sosial medianya karena mungkin kalian di blok dan lain sebagainya, dan kalian ingin tahu dia posisinya seperti apa, oke, dia posisinya adalah seperti kayak mendapatkan penuh cinta dan dia juga penuh cinta, seperti orang yang lovable gitu, baik, kemudian patut dicintai dan lain sebagainya. Tapi sebagai orang yang pernah berhubungan dengannya dan akhirnya sakit hati karena diperlakukan tidak baik oleh orang tersebut, kalian tahulah ya. Sekali lagi, tidak usah menghakimi. Kalaupun dia bahagia, yang bisa kita lakukan adalah oke, baik, syukurlah dia baik-baik saja, syukurlah dia dicintai dan lain sebagainya. Doakan aja yang baik-baik. Kita nggak perlu kok bilang ke orang yang pernah menyakiti kita itu kayak semoga kamu mendapatkan azab. Itu doa yang jelek banget, karena bisa terjadi Mbak Lucy, bisa, apapun itu bisa terjadi. Tapi mau nggak nanti karma buruknya balik ke kalian gitu. Jadi kalau doa yang baik-baik, jadi ya sudah, semoga dia baik-baik aja. Semoga memang hidup kita lagi, misalnya hidup kalian lagi nggak baik-baik saja, terus ngelihat kok dia baik-baik aja, terus agak kesel gitu kan, yang jahat dia, misalnya kayak gitu misalnya ya. Kalian kan nggak tahu yang sebenarnya itu semesta mau itu seperti apa. Seperti yang saya bilang tadi, The Magician yang pertama itu bilang ya udah, semesta memang lagi ngasih segala sesuatunya ke dia, tapi itu juga dalam bentuk ujian, ya kan? Kan kadang-kadang kita tuh dikasih itu ujian juga, kita bisa memanage itu dengan baik atau enggak, karena kalau enggak ujung-ujungnya juga nggak baik lah untuk diri kita sendiri ya. Oke, yang selanjutnya ada The Chariot. Apakah dia dalam posisi yang baik, yang punya kesuksesan? Iya, dia lagi dalam posisi yang penuh dengan kesuksesan ya, yang bagus-bagus, dan mungkin usaha dia berhasil, apapun yang diupayakan berhasil, seperti itu. Dan kalau kalian melihat, waduh, dia berhasil padahal dia jahat, sementara kita lagi kayak gini, oke, please, janganlah berpikir seperti itu ya. Kembali lagi, untuk kesekian kalinya saya bilang, kalaupun dia sedang dalam posisi yang baik dan semesta memberikan itu kepada dia, ya itu adalah buah dari, satu, bisa aja itu buah dari perbuatannya, karena mungkin dia sudah menjadi pribadi yang lebih baik, so dia dikasih semesta yang baik-baik. Tapi itu juga bisa ujian dari semesta, beneran gak dia baik, jangan-jangan setelah bagus lagi terus akhirnya kepleset lagi gitu. Karena di kasus saya nih ya, oke, sharing aja, di kasus saya, orang yang sangat menyakiti saya itu memang terus ketemu dengan
jodoh yang kaya, dan akhirnya dia hidupnya baik, melimpah, berkuasa, punya duit, mobilnya Pajero dan lain sebagainya, punya perusahaan dan lain sebagainya, walaupun itu dari perempuannya gitu kan. Tapi setelah itu apa? Setelah itu dia pernah juga selingkuh dan lari dari istrinya itu setelah jaya punya duit. Nah, setelah nggak punya duit balik lagi kayak gitu. Tapi ya sekarang memang kehidupannya baik-baik aja. Saya lihat juga. Bukan saya stalking, nggak tiba-tiba dia muncul soalnya. Tiba-tiba dia muncul di sosial media saya. Padahal udah lama banget waktu saya inbox dia itu udah lama banget. Udah 8 tahun lalu gitu. Dan itu tidak dijawab, dan baru tiba-tiba muncul dijawab dengan sinis dan kata-kata yang menyebalkan. Pas saya lihat, oh dia lagi bagus. Biasa kalau lagi bagus sinis, nanti kalau lagi jatuh lagi hilang lagi. Ya itu biasa, itu dari sisi saya ya. Oke, tapi kalau dicerita hidup kalian ya beda lagi. Apa yang terjadi lagi sama dia? Ada demun. Walaupun ini di posisi yang seperti ini, justru ini bukan hal yang baik sih sebenarnya. Oke. Mungkin di beberapa kasus, walaupun please jangan seuzon, memang sebenarnya dia menyembunyikan banyak hal yang hitam-hitam, yang buruk-buruk untuk menampilkan citra yang baik gitu ya. Tapi dia lupa bahwa itu akan menghantui dia, dan kemudian hari juga akan nyaplok dia lagi, atau akan catch dia lagi, pegang dia lagi, dan tarik dia menuju sesuatu yang tidak baik atau kehancuran atau apa, jika dia nggak nyadar diri dengan apa yang pernah dia lakukan di masa lalu gitu. Orang yang selalu berpikir bahwa dia baik, dia sudah melakukan hal baik, padahal sebenarnya banyak hal yang harusnya dia perbaiki dulu gitu, dan tidak mawas diri atau tidak merefleksikan diri, tapi pencitraannya selalu baik, tapi sebenarnya menyembunyikan sesuatu yang buruk ya. Seperti itu ya orang tersebut. Oke. Di kasus kalian silakan disambungkan ya, karena saya yakin setiap orang pasti punya, di masa lalu pasti punya sesuatu yang menyakitkan gitu, berhubungan dengan orang ya, seseorang. Bisa bisa terhubung secara bisnis, bisa juga secara personal atau lovers ya, atau hubungan percintaan lah gitu ya. Tapi apapun yang dia sembunyikan, kalau memang itu buruk, nanti bisa menarik dia kembali ke kejatuhan. Tapi please jangan berdoa gitu ya, oh saya doakan dia jatuh lagi. Jangan, please jangan sekali-sekali, oke? Nggak perlu lah, ini kan saya mau menjawab kekepoan aja, kali-kali kalian kepo ya kan, karena saya kepo. Nggak kepo sih sebenarnya, gara-gara dia muncul di inbox saya kucuk-kucuk setelah 8 tahun. Jadi gini kasusnya. Inbox saya itu sebenarnya komunikasi saya dengan istrinya yang kaya itu gitu. Karena saya nggak punya sakit hati dengan istrinya, tapi saya komunikasi waktu itu baik-baik saja, cerita tentang anak saya dan lain sebagainya, yang which is anaknya suaminya dia kan. Oke. Dan itu tidak terjawab selama 8 tahun. Tiba-tiba ada muncul jawaban, dan saya yakin bukan si perempuan itu yang jawab, tapi si mantan saya itu gitu. Dan itu sinis banget, dan saya sih ngeliatnya gini, saya bilang gini, ini message udah 8 tahun yang lalu, udah kadaluarsa, udah gak perlu lagi dijawab. Terus tapi tetaplah jahat gitu loh, udahlah ya. Berarti kan kita tahu lah ya seperti apa sebenarnya orang tersebut ya kan, baik atau jahat atau bagaimana ya, kita tahu lah ya. Dari cara dia menjawab seperti itu, saya juga nggak mau klik foto-fotonya untuk melihat kehidupan dia. Buat saya, buat apa? Itu masa lalu. Waktu itu juga komunikasinya kan sama istrinya, bukan sama si mantan gitu kan. Kok dianya seperti itu gitu ya. Itu dari kasus saya. Dan di kartu ini, di kartu yang membuka kekepoan ini, dan saya tahu siapa dia dengan adanya The Moon. Oke.
Intinya ya udah biarin aja hidup berlanjut, nggak usah lagi kita mikirin yang itu, sakit hati itu, tapi berusahalah healing dari sakit hati tersebut ya my dear Virgo, supaya kedepannya juga kita bisa lebih enak, bisa legowo gitu. Buat saya setelah sekian lama 27 tahun sebenarnya udah legowo sayanya, anak saya juga udah baik-baik aja, dia juga nggak mau tahu karena memang dia tidak pernah dibiayai atau bahkan melihat bapak kandungnya gitu kan. Tapi toh kehidupan kita sih baik-baik aja, anak saya baik-baik saja, saya juga baik-baik saja. So, apa yang salah dengan kehidupan? Kan nggak ada gitu ya. Begitu juga mungkin kayak kalian gitu. Kalau memang ada sakit hati dengan orang terdahulu, dari orang masa lalu, kalian lihat hidup kalian sekarang. Wih, Mbak Lucy, orang lagi nggak baik-baik saja. Kan sekarang. Ya kan hidup berputar, roda berputar. Nanti bisa aja balik dengan baik-baik saja. Yang penting kalian bahagia dulu dengan diri kalian. Sudahlah, gitu. Ada yang bilang kemarin hidup 7 tahun tidak bahagia. Halo, saya 27 tahun membesarkan anak saya. Sekarang anak saya 28 tahun, oke. Okay? Dan jatuh bangunnya dulu saya udah lupa. Ya udah, saya yang sekarang aja yang dihadapi gitu. Sekarang apakah hidup saya baik? Enggak juga. Sama lah sama kalian, tapi ya hadapin aja. Nanti kita temuin jalan tersendiri loh yang dikasih sama semesta. Yang penting kita terkoneksi dengan semesta dengan baik, positif, dan jangan kasih yang negatif-negatif gitu loh. Berbahagia untuk diri sendiri, nggak perlu nunggu. Belum waktunya Mbak bahagia lah. Kalau saya sih maunya bahagia sekarang, besok, lusa, dan seterusnya. Kalian pikir saya tidak punya masalah? Ada. Tapi saya tetap berbahagia dengan apa yang saya punya sekecil apapun. Ada yang bilang bahagia itu atas kasih Tuhan, oke. Tapi tidak juga seperti itu. Bahagia itu untuk hal apapun, sekecil apapun. Sekecil kita bisa napas. Oke, dan dikasih oksigen yang free. Nggak harus bayar nih oksigennya. Oke, lanjut. Apalagi yang terjadi dengan dia? Ada the fool. The fool. Mungkin mantan kalian ada yang Scorpio, ya, Scorpio, Cancer, Virgo, Sagittarius, ya Cancer juga, ya, mungkin ya. Tapi bisa juga ini the fool, si bodoh. Siapa yang bodoh, kita atau dia, ya, terserah lah ya. Tapi yang jelas kalau dia memang asli, genuine, kalau memang dia tulus, dan hidupnya akan berlangsung dengan baik-baik saja. Tapi kalau dia tidak tulus, dan dia akan terus kembali ke titik nol, kembali ke titik nol, kembali ke titik nol. Ya, the fool ini bilang seperti itu. Kemudian ada Two of Swords, oke. Di keadaan dia yang sekarang juga dia sebenarnya lagi mendua, entah mendua apa saya nggak tahu ya, mau mendua hati, mendua apa, mendua. Mungkin buat dia masa lalunya dia nggak perlu, and then tiba-tiba muncul dan kepikiran, walaupun disimpan dan disinisin, tapi tetap kepikiran. Mungkin juga dia berpikir yang sekarang ini bagaimana, kedepannya bagaimana. Pokoknya dia dalam keadaan yang bercabang gitu pikirannya. So, Virgo, ini mungkin menjadi jawaban kalau kalian kepo dengan si dia. Oke? Dan ya udahlah, baik-baik aja dengan kehidupan kalian. Kepo ya udah nggak apa-apa. K-pop juga boleh. Apa sih kepo? K-pop. Oke? Tapi ya saran saya sih, kalaupun kalian melihat hidup dia terlihat lebih bahagia, it's belum tentu ya. Karena bagaimanapun hidup tuh selalu muter, nggak mungkin menetap di situ aja. Jadi ya udahlah, nggak usah terlalu gimana-gimana ya. Masih mau yes or no? Ada tuh nanti yang teriak yes or no-nya mana Mbak Lucy? Oke, yes or no ya. Oke, kasih satu pertanyaan yes or no. Ini yes.
Jawabannya yes, yang diperlukan adalah transformasi. Transformasi diri kalian menjadi lebih baik, tentu saja menjadi lebih positif, tentu saja. Dan jawabannya adalah yes. Oke, pesan apa lagi? Oh, pesan cinta, boleh lah ya, pesan cinta. Bisa aja ini tentang cinta diri sendiri, karena itu yang lebih penting ya. Yang lebih penting adalah cinta diri sendiri. Dengan atau tanpa si dia, kalian harus tetap cinta, bahagia, cinta dengan diri sendiri. Oke? Kayaknya nih pernah kemarin datang lagi nih kartu I love you. Ada seseorang yang mencintai kalian, Virgo, dan kalian juga mencintai dia. Apapun itu kasusnya, apapun itu keadaannya, sebenarnya ini yang menjadi dasar. Ini juga yang ini juga yang menjadi dasar bahwa kalian harus mengatakan ini ke kaca, ke cermin, I love you. Kalian mencintai diri kalian sendiri. Oke, apalagi yang bilang I love you? Semesta pun bilang I love you kepada kalian. Sang pencipta pun bilang I love you kepada kalian. Seperti kalian pun harus bicara dan ngomong kepada semesta, kepada sang pencipta, I love you. Kita mencintai apapun yang Tuhan berikan kepada kita, semesta berikan kepada kita, tetap bilang I love you. Oke? Ada yang ngomong I love you tuh enggak? Kan saya bilang vice versa, jadi benar-benar terbolak-balik, kita cinta, dia cinta. Gitu. Oke? Baik, kalau lihat di cermin, dia juga pasti bilang I love you kan. So sama-sama kan? Sama-sama. Bukan bertepuk sebelah tangan ini. Ini cinta yang terbalas, ya kan? Sekali lagi jangan baper dan bilang, oh kalau gitu si mantan yang saya pikirin itu membalas cinta saya juga. Enggak, aduh wake up, ntar bermimpi deh, halu deh kalau kayak gitu. Enggak, bukan kayak gitu. Ini maksudnya ada yang mencintai kalian, yaitu at least diri kalian sendiri, atau mama kalian, papa kalian, saudara kalian, sahabat kalian, ada. Tapi kalau menurut kalian itu nggak ada, at least diri kalian sendiri mencintai kalian. Kalian juga mencintai diri kalian sendiri, gitu loh. Oke? So, cukup sekian aja ya bacaan tarot kali ini yang memang tidak seperti biasa. Tapi memang ya sudahlah, ini bisa jadi apa ya? Jadi mungkin sekedar hiburan dan selingan buat kalian ya, dimanapun kalian berada, para Virgo. Terima kasih banget untuk supportnya selama ini. Saya harap kalian tetap semangat, tetap berbahagia, tetap dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi di bacaan-bacaan Virgo mendatang ya. Salam light, angel, and love, and bye.